Menguji netralitas Majelis Kehormatan Dewan DPR RI. Kita lanjutkan masih bersama Refli Harun dan melalui sambungan telepon saat ini sudah ada Pak Ferdi dari Tangerang. Selamat pagi Pak Ferdi. Silakan tanggapannya ya, Pak soal tema kita pagi ini Pak. Iya, saya cuma sampaikan usul untuk Pak Luhut itu sebaiknya dia minta maaf aja, ngakui aja dia emosi. Sehingga dia bilang salah. Jadi untuk itu dia nggak usah lagi pergi hadir di acara MKD itu. Tidak perlu hadir Pak. Halo? Halo Pak, tidak perlu hadir karena apa Pak menurut Bapak? Ya karena dia udah mengaku aja dia salah, emosi. Okay. Ya seorang kan bisa emosi, karena dia emosi, ya dia tanggapi. Sebenarnya dia nggak usah dia tanggapi, karena istilahnya genderang itu kalau disambut ya bertalu-talu, sehingga tambah ribut. Dia yang jadi rugi. Jadi kalau saya, dia minta maaf aja, saya emosi, jadi nggak usah hadir, gitu. Keterangan Pak Luhut tidak diperlukan menurut Bapak ya? Iya, nggak perlu. Dia bilang aja dia emosi, nggak usah hadir dia di sana. Itu. Kalau menurut, jadi orang ngerti, orang mengerti sekali. Baik, kalau menurut Pak Ferdi sendiri, kalau menurut Pak Ferdi sendiri, itu netralitas MKD itu bagaimana menurut Bapak? Apakah Majelis Kehormatan Dewan ini cukup netral, cukup independen, atau Anda meragukan hal itu? Ya, terputus. Ya ini menarik juga ada pernyataannya Pak Ferdi itu Pak Luhut nggak usah hadir saja, cukup minta maaf karena emosi. Tapi yang kebenaran memang harus harus dibuka sebetulnya apakah memang seperti apa. Nah kembali lagi soal ini Bang Refli, pernyataan dari Bang Junimart tadi yang juga anggota MKD mengatakan bahwa pertemuan itu disesalkan, kehadiran anggota Majelis Kehormatan Dewan itu juga disesalkan oleh dia. Ini tapi kan menjadi pertanyaan, apakah ini pernyataan pribadi Pak Junimart atau sebetulnya MKD secara keseluruhan itu menyesalkan hal itu? Karena sebetulnya ada rapat, menurut keterangan Bang Junimart tadi, bahwa rapat itu menolak undangan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Iya, artinya dengan atau tidak ada rapat, ya mestinya kan ada insting, kemudian rasa anggota MKD sudah bisa mengarahkan untuk tidak datang. Kalau ada rapat, wah tambah lagi itu pelanggaran sebenarnya, artinya secara sengaja melanggar kesepakatan rapat internal MKD. Tapi kan kita harus konfirmasi benar apa tidak ada rapat itu. Tetapi sekali lagi, yang seperti itu sebenarnya tidak perlu bahwa orang tersebut sudah baca aturan. Karena itu instinctively, mestinya dia aware. Makanya anggota MKD itu jangan manusia biasa, manusia setengah dewa mestinya, ya kan? Orang yang memang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Sudah selesai dengan hal-hal yang duniawi, gitu ya? Sehingga dalam dirinya sendiri itu rasa bersikap adil, mencari kebenaran dan lain sebagainya. Tidak ada dendam juga, betul-betul pure. Dia ingin mencari kebenaran. Jadi kita misalnya, kalau saya jadi anggota MKD, saya tidak boleh melihat Setia Novanto pasti bersalah. Tapi haram juga hukumnya kalau kemudian saya menghalang-halangi proses pemeriksaan tersebut sehingga kebenaran tidak terungkap. Nah, cara menghalanginya itu adalah misalnya yang tidak relevan. Kita buat apa menanyakan motivasi misalnya Sudirman Said, ya? Lalu kemudian kita kaitkan dengan sepak terjang Sudirman Said dan lain sebagainya. Itu tidak relevan. Kalau misalnya Sudirman Said memang melakukan pelanggaran, ya biarlah presiden yang menghukum dia. Sementara urusan MKD adalah menjaga keluhuran martabat kehormatan anggota dewan. Termasuk soal pertanyaan-pertanyaan soal limbah Freeport yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika. Tidak relevan. Nah termasuk juga misalnya pemeriksaan Luhut ini. Yang kita harus garis bawah, sekali lagi ini memeriksa Setia Novanto, memeriksa anggota DPR, bukan memeriksa Luhut Panjaitan. Luhut itu dibutuhkan sebagai saksi. Karena itu, anggota MKD bertanya yang kira-kira bisa memperkuat pengaduan Sudirman Said. Apakah pengaduan itu terbukti atau tidak. Tetapi tidak relevan misalnya ada gaya dukung-mendukung dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya seolah-olah ini diharapkan bahwa nanti Pak Luhut ingin lebih melindungi Setia Novanto. Nah ini kan sudah keliru paradigmanya, padahal yang dicari adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi biarkan dia bicara apa adanya, tapi anggota MKD juga harus cerdas dalam menggali informasi. Karena
Tidak mungkin seorang saksi mengatakan, apakah Anda bersama-sama teradu ikut maling? Kan nggak mungkin. Kan? Iya, saya ikut juga. Kan nggak mungkin. Karena itu kecerdasan, ya, ketelitian, keseriusan itu penting. Sehingga nanti MKD mendapatkan keyakinan. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara soal pertanyaan-pertanyaan yang relevan, ada yang mengatakan sebetulnya tinggal menanyakan saja kepada orang-orang yang dimintai keterangan. Apakah memang pertemuan itu ada? Apakah isi pertemuan itu sesuai atau tidak sesuai dengan isi rekaman? Maka sebetulnya sidang etika ini itu sudah bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Sebetulnya banyak yang menyatakan seperti itu. Gimana, Bang? Bukan hanya banyak, saya juga menyatakan sudah selesai sebenarnya sidang etika ini. Sidang etika ini menurut saya, kalau kita bicara dalam perspektif yang lurus, tinggal menentukan jenis sanksinya saja. Apakah sanksi ringan, sedang, atau berat. Kalau saya mengatakan tidak mungkin lagi sanksi ringan, karena sudah pernah diberikan sanksi ringan. Ya, artinya kan begini, sanksi ringan itu teguran tertulis, lisan dan tertulis itu maksudnya adalah peringatan agar Anda jangan mengulangi lagi pelanggaran di masa depan. Ini belum masa depan, baru berapa bulan sudah melakukan pelanggaran lagi. Tapi ini permasalahannya pelanggarannya memang sudah dilakukan bertumpuk-tumpuk dan disidangkannya berikutnya dari semua. That's okay, tetapi intinya adalah kan terbuktinya berikutnya. Nah, karena itu kemudian tidak masuk akal kalau sanksi ringan lagi. Nah, karena itu sekarang ini harusnya tinggal mengkonstruksikan apakah sanksi sedang, apakah sanksi berat. Kalau saya, sanksi sedang juga harus diselesaikan dulu. Karena sedang itu kan memberhentikan dari pimpinan, sudah bisa. Sanksi berat itu memberhentikan dari keanggotaan dewan, tapi itu harus melalui panel yang 7 orang, di mana 4-nya independen dari masyarakat, lalu kemudian persetujuan paripurna. Nah, karena itu menurut saya MKD harus memberikan sanksi sedang dulu, baru kemudian dugaan berat. Jadi jangan langsung lompat ke berat, karena kalau lompat ke berat, begitu paripurna tidak setuju, ya sudah bebas. Bang Refli, kalau menurut Anda ini sebetulnya sidang sudah selesai, artinya vonis sudah bisa diambil? Iya, harusnya begitu. Dan menurut Anda apakah ada pelanggaran etika di sana? Ya jelas pelanggaran etika. Sekali lagi saya katakan ini pelanggaran etika. Apakah kemudian ada pelanggaran hukum atau tidak? Saya tidak mau mengatakannya, karena pelanggaran hukum itu harus tunduk pada pembuktian-pembuktian yang jauh lebih ketat. Tapi kalau pelanggaran etika, itu dari sekilas saja sudah bisa melihat soal kepantasan misalnya. Kenapa seorang ketua DPR datang dalam pertemuan, baik itu diundang maupun mengundang, membawa pengusaha, lalu bicara masalah Freeport. Kan nggak ada urusannya sama dia. Nah, itu sendiri kan sudah tidak etis. Bukan dia mengerjakan yang bukan tugasnya. Belum lagi kemudian materi pembicaraannya. Ingat, materi pembicaraan itu tidak pernah dibantah. Kan ketika Setia Novanto memberikan keterangan, dia hanya mengatakan menolak berkomentar karena buktinya ilegal, kan begitu. Tapi dia tidak membantah bahwa itu, mestinya kalau dia memang yakin bahwa dia dikriminalisasi atau apapun, dia mengatakan itu bukan suara saya, itu rekayasa dan lain. Tapi tidak terjadi. Pertemuannya pun tidak dibantah. Nah, 2 materi yang penting, yaitu pertemuannya sendiri tidak dibantah, materinya sendiri tidak dibantah, mestinya sudah sampai keyakinan MKD untuk menjatuhkan putusan. Bang Refli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Mari.